Bapa kami yang pengasih di surga, kami datang lagi menghampiri tahta-Mu. Mengetahui bahwa doa-doa kami didengar. Karena kami datang dengan berani dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa karena Yesus sebagai perantara kami. Bahwa kami dapat datang dengan berani ke tahta kasih karunia, mengetahui bahwa dosa-dosa kami akan diampuni. Dan juga bahwa kami akan menerima kuasa dari surga untuk menang dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, saat kami mendapat gambaran tentang bagaimana surga dan dunia baru, kami mohon, Bapa, agar Engkau menanamkan kerinduan di dalam hati kami untuk berada di sana ketika Yesus datang. Kami memohon agar Engkau memberkati kami dalam pelajaran kami hari ini. Dan kami berterima kasih telah menjawab doa kami, karena kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Sebagaimana saya sebutkan dalam doa saya, kita akan membahas hal yang sangat praktis. Ini adalah pembahasan nomor 32, dalam seri Bait Suci Ibrani. Dan pembahasan terakhir ini saya hendak membicarakan tentang kehidupan di surga nanti selama masa 1000 tahun. Dan akhirnya kehidupan di dunia yang diciptakan baru setelah dosa disingkirkan. Nah, hal pertama yang ingin saya katakan adalah, ketika Yesus datang. Dia adalah Yesus yang sejati. Dan Dia akan membawa kita ke suatu tempat yang benar-benar ada. Saya ingin memulai dengan membacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Dan sementara Anda membuka ayat-ayat tersebut, saya hendak bertanya. Sewaktu Yesus bangkit, apakah Yesus memiliki tubuh manusia, ya atau tidak? Tentu saja. Ketika murid-muridnya menyangka mereka melihat hantu, dia berkata, "Hantu tak punya daging dan tulang seperti yang terlihat yang ada padaku." Dan ketika dia bertemu Thomas seminggu kemudian, Yesus berkata, "Letakkan jarimu di sini di bekas lukaku. Di tanganku dan di sisiku, inilah aku." Jadi saat Yesus bangkit, dia bangkit dengan tubuh manusia sejati. Tentu saja itu adalah tubuh yang sudah dimuliakan. Tubuh yang tidak dapat rusak, tubuh yang tidak dapat binasa. Dengan kata lain Yesus memiliki tubuh manusia yang sudah dibangkitkan. Sekarang, perhatikan Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, sementara mereka sedang memandang, maka terangkatlah dia. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Maksudnya dari pandangan para muridnya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu dia sedang terangkat. Berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Lihat ya, di Alkitab terkadang malaikat disebut orang, dengan kata lain mereka adalah makhluk. Maka dikatakan, berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan katanya, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus yang sama ini." Siapa? Yesus yang sama ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi pada saat Yesus datang kembali, apakah dia akan datang sebagai manusia? Tentu saja, manusia sejati dari daging dan darah. Dan dia akan membawa kita ke tempat yang benar-benar ada. Yang tentu saja kita sebut surga. Nah, saya ingin membahas beberapa hal yang akan menjadi ciri kehidupan yang akan datang. Ada orang bertanya, apakah kita akan mengenal teman-teman dan kerabat kita yang diselamatkan pada hari itu? Apakah kita akan mengenali mereka? Faktanya adalah, Alkitab membenarkan bahwa kita akan mengenalnya. Perhatikan 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12. Di sini Rasul Paulus berkata, karena sekarang, yaitu di zaman sekarang ini. Sekarang kita melihat dalam cermin gambaran yang samar-samar. Tapi nanti bagaimana? Melihat muka dengan muka nanti. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal.
Jadi saya akan mengenal dan saya juga akan bagaimana? Saya juga akan dikenal. Orang akan kenal bahwa ini Pastor Bor dan saya juga akan kenal bahwa dia adalah Rick Shepard. Sebab Alkitab katakan bahwa kita akan mengenali orang-orang ketika Yesus datang. Nah, marilah kita simak beberapa hal tentang bagaimana kehidupan di masa mendatang itu. Beberapa mengenai kehidupan di surga, dan beberapa tentang kehidupan di dunia baru. Marilah bersama saya ke Yesaya 65 ayat 17. Yesaya 65 ayat 17. Di sini kita ada janji yang luar biasa. Dan janji ini diulangi lagi dalam kitab Wahyu dalam perjanjian baru. Dikatakan di sini, sebab sesungguhnya, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Apa yang dijanjikan Tuhan akan Dia lakukan? Dia akan menciptakan langit baru dan bumi baru. Dan hal-hal yang lama, semua perjuangan dan kesulitan hidup tidak akan teringat lagi. Alkitab juga katakan bahwa di kehidupan mendatang, semua orang menjadi vegetarian, termasuk binatang buas. Perhatikan Yesaya 11 ayat 6-9. Yesaya 11 ayat 6-9. Ini janji indah. Saya tidak tahu apakah Anda menanti-nantikan hari di mana Anda bisa mengelus-elus singa. Dan Anda bisa memelihara harimau. Saya menanti-nantikan hari-hari itu, dan bermain dengan ular berbisa dan mereka tidak membunuh kita. Perhatikan apa yang dikatakan, serigala akan tinggal bersama domba. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa dan anak domba yang gemuk makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan singa bersama-sama akan makan rumput seperti lembu. Bisakah Anda bayangkan singa makan jerami? Begitulah nanti. Tetapi itulah menu makanan asli mereka sebelum kematian masuk ke dalam dunia ini. Ayat 8, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan meletakkan tangannya di sarang ular beludak. Tidak ada yang akan menyakiti atau menghancurkan di seluruh gunungku yang kudus. Lalu alasannya disebutkan, mengapa mereka tidak akan menyakiti? Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut menutupi dasarnya. Jadi apa alasannya? Mengapa nanti tidak akan ada lagi binatang buas, tidak akan ada lagi ular berbisa di sana? Alasannya sederhana, karena bumi akan dipenuhi oleh pengetahuan akan Tuhan. Sebagaimana air laut menutupi dasar lautan. Perhatikan Yesaya 35 ayat 1, 2, hingga ayat 7. Ayat-ayat ini katakan bahwa nanti tidak akan ada padang gurun atau tanah yang tandus di dunia yang diciptakan baru. Tentu saja di surga juga tidak ada. Dikatakan di Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Bahkan dengan sukacita dan nyanyian. Lalu dikatakan, kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Libanon adalah tempat yang sangat indah di zaman Alkitab. Jadi kemuliaan dunia yang baru dibandingkan dengan kemuliaan Libanon. Sehingga dikatakan, kemuliaan Libanon diberikan, semarak Karmel dan Saron. Juga merupakan tempat yang indah di tanah suci. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Alkitab juga mengatakan bahwa tidak akan ada cacat fisik atau penyakit di surga atau di dunia yang diciptakan baru. Para dokter akan kehilangan pekerjaan. Dan tidak akan ada biaya-biaya yang selangit untuk prosedur medis dan biaya rumah sakit. Perhatikan apa yang kita temukan di Yesaya 35 ayat 3-6. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Lalu perhatikan ayat 5. Dikatakan, pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang tuli akan dibuka.
Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan lidah orang bisu akan menyanyi. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Bukankah ini gambaran indah bagaimana semua cacat jasmani akan lenyap ketika Yesus datang? Alkitab juga katakan, tidak akan ada duka cita, penderitaan, sakit atau air mata di surga atau di dunia yang dijadikan baru. Perhatikan Yesaya 25 ayat 8-9. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Ini diulangi lagi di kitab Wahyu 21 ayat 4. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Lalu ayat 9 yang sering dikutip. Dikatakan, pada waktu itu orang akan berkata, lihatlah, inilah Allah kita, yang kita nantikan, dan Dia akan menyelamatkan kita. Inilah Tuhan, kita telah menantikan Dia, kita akan bersyukur dan bersukacita dalam keselamatannya. Seperti yang sudah saya singgung tadi, sebagian ayat ini dikutip di Wahyu 21 ayat 4. Marilah kita ke sana sebentar. Wahyu 21 ayat 4. Dikatakan di sana, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi duka, atau ratap tangis. Tidak ada lagi rasa sakit, sebab segala yang lama itu telah berlalu. Alkitab katakan umat Tuhan akan menyanyi dengan sukacita. Kita akan dapat bergabung dengan paduan suara surgawi. Simak apa yang terdapat di Yesaya 35 ayat 10. Ini juga ayat yang sering dikutip. Dikatakan, dan orang-orang yang ditebus Tuhan akan kembali, dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Dengan sukacita abadi meliputi mereka. Mereka akan memperoleh kegirangan dan sukacita. Dan kedukaan dan keluh kesah akan lenyap. Ini hanyalah beberapa janji yang diberikan di Alkitab tentang seperti apa surga itu. Dan seperti bagaimana kehidupan di dunia yang baru. Nah, marilah kita bahas sedikit tentang ibu kota seluruh alam semesta. Yaitu Yerusalem baru, kota suci. Marilah bersama saya ke Ibrani 11, dan kita akan membaca ayat 10, ayat 14, dan ayat 16. Ibrani 11 ayat 10. Ini berbicara tentang Abraham, dan perhatikan bahwa Abraham tidak menaruh harapannya kepada kota yang ada di timur tengah kota Yerusalem lama. Nah, Abraham dan para pahlawan Ibrani pasal 11 tidak memandang ke kota di timur tengah, di mana terdapat banyak keributan. Kita membaca di Ibrani 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Simak ayat 14. Sebab mereka berkata dengan terus terang, bahwa mereka mencari suatu tanah air. Apakah tanah air itu? Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena Dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, kitab Wahyu memberikan deskripsi tentang kota itu. Mari saya sebutkan beberapa hal yang menggambarkan bagaimana kota itu nantinya. Pertama, kota itu adalah ibu kota seluruh alam semesta. Karena Alkitab katakan bahwa Tuhan akan memindahkan pusat pemerintahannya ke planet bumi. Kita nanti akan lihat ini di beberapa ayat yang terdapat di kitab suci. Bisakah Anda bayangkan betapa besar penghormatannya? Ibu kota alam semesta ini, pusat pemerintahan Tuhan berada di planet bumi di sini? Ini adalah ide yang mengagumkan. Alkitab katakan kota itu terbuat dari emas murni, bening seperti kristal. Anda tahu, Yohanes kebingungan mencari kata-kata untuk menggambarkannya. Karena saya belum pernah melihat emas yang bening seperti kristal, tetapi emas ini begitu bercahaya. Sampai menyerupai kristal walaupun itu emas. Alkitab mengatakan bahwa gerbangnya terbuat dari mutiara, dengan kata lain, setiap gerbang itu satu mutiara. Ini mengagumkan. Pernahkah Anda melihat mutiara? Sangat indah. Bukan hanya berwarna putih, tetapi juga mengeluarkan warna-warna pelangi bila mana kena sinar. Alkitab katakan bahwa jalan-jalan di kota itu, orang-orang suka katakan, saya akan berjalan di jalan-jalan emas. Tidak,
Tidak, itu tidak benar. Alkitab tidak pernah mengatakan kota itu jalan-jalannya dari emas. Sebenarnya ketika kita mempelajari Nubuatan 70 minggu, apakah Anda ingat bahwa kita bahas jalan-jalan itu sebenarnya berarti alun-alun kota? Itulah maknanya dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Greka. Dengan kata lain, alun-alun kota juga terbuat dari emas murni, menurut Alkitab. Nah, ada sebuah sungai yang mengalir dari tahta Allah, sebening kristal, menurut Alkitab. Pada waktu itu kita akan tahu sebenarnya bagaimana rasanya air yang murni itu. Anda tahu, kita menganggap air dari botol rasanya cukup segar. Tapi percayalah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya air yang murni. Sampai nanti kita minum air yang datang dari tahta Allah ini. Kemudian, ada pohon itu. Anda tahu, yang menarik Alkitab berkata bahwa pohon ini terdapat pada kedua sisi sungai itu. Jadi ada yang bingung dengan itu. Dan mereka berkata, satu pohon pada kedua sisi sungai, apakah bukan seharusnya dua pohon? Nah, Ellen White sederhana menjelaskannya, dia katakan, bahwa ada sebatang pohon di satu sisi sungai dan yang satunya di sisi sebelah sungai itu. Lalu kedua batang ini bertemu di tengah sungai membentuk lingkungan seperti jadi satu pohon di atas sungai itu. Dan Alkitab berkata bahwa setiap bulan pohon ini menghasilkan buah. Dan umat Allah akan datang setiap bulan untuk makan buah pohon kehidupan ini. Anda lihat, di alam kekal pun, sumber hidup kita tidak ada di dalam kita sendiri. Sumber hidup kita akan berada di dalam pohon Tuhan. Kita akan tetap hidup selamanya bukan karena kita memiliki baterai yang tidak bisa mati yang selalu hidup. Tetapi karena ada sebuah pohon di mana kita harus mencas baterai kita setiap bulan, menurut Alkitab. Alkitab berkata dinding-dinding kota itu fondasinya dari batu-batu permata. Bayangkan bagaimana rasanya berbicara dengan beberapa pahlawan yang disebutkan kitab suci. Anda tahu, saya rindu bercakap-cakap dengan Adam. Dan mengenang kembali hal-hal tertentu. Bagaimana kalau berbicara dengan Henokh dan Nuh? Dan Abraham dan Musa, dan Elia dan Rasul Paulus. Dan semua orang terhormat yang disebutkan kitab suci. Itu akan menjadi peristiwa yang sangat menggembirakan. Alkitab katakan kita juga akan bersama-sama dengan sahabat-sahabat dan kerabat yang sudah meninggal. Yang akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang. Misalnya saya ingin bertemu lagi dengan ibu saya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. Saya akan ceritakan sedikit tentang dia nanti. Saya rindu dengan sangat berharap untuk melihat ibu saya lagi pada waktu dia keluar dari kuburnya. Bayangkan, kita bakal bisa bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh. Bayangkan, Anda tahu, kita berkata, ayo kita pergi ke galaksi Andromeda dan berkunjung ke sana. Anda tahu, alam semesta di hadapan kita bisa dikunjungi selama masa tak pernah berakhir. Akan ada begitu banyak keindahan, begitu banyak manfaat. Tetapi sekarang saya mau bertanya, apakah ini sesungguhnya makna surga dan dunia baru? Bukan, ini hanyalah polesan bagian atas dari kue saja. Apa yang saya gambarkan, katakanlah, hanyalah cemilan sesudah makan. Tetapi ada sesuatu lebih bermakna tentang surga dan dunia baru. Daripada semua keuntungan yang kita bicarakan sejauh ini. Saya mau membawa kita kembali ke zaman ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya di ruang atas. Sesaat sebelum dia ke Taman Getsemani. Saat itu Yesus sudah melewatkan 31/2 tahun bersama murid-muridnya. Murid-muridnya sudah belajar mengasihi Yesus. Malah mereka tidak bisa membayangkan hidup sehari tanpa bersama-sama Yesus. Buat mereka, bersama Yesus itu lebih penting daripada makanan mereka sehari-hari. Lebih penting daripada segala yang ada di planet bumi. Mereka tidak bisa paham bahwa Dia akan meninggalkan mereka. Dan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di ruang atas itu. Dan Dia memberi mereka kabar yang mengguncang mereka sampai ke akar-akarnya. Pernyataan Yesus yang pertama kepada para muridnya yang mengguncang mereka adalah Yesus berbicara mengenai tubuhnya akan dipecah-pecahkan dan darahnya akan dicurahkan. Hal itu mengganggu mereka. Tubuh yang terpecah, darah yang tercurah. Mesias bukannya duduk di tahta di Yerusalem dan berkuasa. Apakah ini maksudnya darah dicurahkan dan tubuhnya yang dipecah-pecah? Tapi para murid menjadi semakin terkejut, ketika Yesus mengumumkan bahwa salah seorang dari mereka adalah pengkhianat. Dan Yesus berkata, salah satu dari kamu malam ini juga akan mengkhianati aku. Oh, murid-muridnya merasa sangat stres dan merasa gelisah sekarang. Dan setiap orang bertanya dengan cemas,
apakah pengkhianat itu aku? Tetapi hal yang paling menggelisahkan para murid di ruang atas itu adalah Yesus memberitahu mereka bahwa Dia akan meninggalkan mereka. Marilah bersama saya ke Yohanes 13. Yohanes 13 dan saya mau membaca ayat 33. Lalu kita turun ke ayat 36 dan 37. Yohanes 13 ayat 33. Perhatikan cara Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, "Hai, kanak-kanakku. Bukankah ini sangat indah, kanak-kanakku? Hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan sebagaimana kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Jadi Yesus berkata, "Aku akan pergi. Dan kemana aku pergi, kamu tidak boleh ikut aku sekarang." Oh, saat itu mereka benar-benar gusar. Tubuhnya akan dipecah-pecah, darahnya akan dicurahkan. Seseorang akan mengkhianati dia, dan dia akan pergi. Dan tentu saja sebagai juru bicara para murid, Simon Petrus sangat stres dan galau. Ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau akan pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Nah, kemana aku pergi, kamu tidak bisa ikut sekarang. Tetapi nanti kamu boleh pergi bersama aku." Tapi Petrus tidak puas dengan itu. Dia berkata, "Tunggu dulu, kami tidak bisa hidup satu hari pun tanpa kehadiranmu." Maka di ayat 37 kita temukan, kata Petrus kepadanya. Tentu saja dengan perasaan mendesak. "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Apakah Anda bisa rasakan ketegangan nada suaranya? "Aku tidak mau pergi nanti, aku mau ikut sekarang. Kami tidak bisa hidup satu hari pun tanpa engkau." Kemudian pada pasal berikutnya, kita dapati ucapan Yesus yang terkenal, yang telah dihafal banyak orang Kristen, terutama dari versi KJV. Anda tahu, ada konteksnya Yohanes 14 ayat 1-3. Dan terkadang kita lupa konteksnya. Konteksnya adalah para murid sedang sangat gusar. Mereka gelisah. Mereka berkata, "Dia akan pergi. Dan kita tidak boleh ikut dia." Iya, dia bilang kita boleh ikut nanti. Tetapi kita tidak mau pergi nanti, kita mau bersama dengannya terus. Maka Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini sedang stres. Jadi di Yohanes 14 ayat 1 kita temukan kata-kata berikut. "Janganlah biarkan hatimu gelisah." Kata gelisah ini sangat menarik. Misalnya, kata ini dipakai untuk menggambarkan kolam di Bethesda. Anda ingat bahwa dipercayai siapa yang pertama melompat. Saat air itu sedang digoncangkan maka orang tersebut akan sembuh? Ketika dikatakan bahwa air itu digoncangkan, artinya air itu diaduk. Dengan kata lain, dalam hati murid-murid itu seperti air yang diaduk-aduk. Kata tersebut juga dipakai menggambarkan perasaan Herodes. Ketika dia mendengar telah lahir Mesias, Alkitab berkata bahwa Herodes sangat gelisah. Kata ini juga dipakai menggambarkan saat Yesus berjalan di atas air, menuju murid-muridnya pada malam saat ada badai. Alkitab berkata bahwa para murid ini sangat bingung, gelisah. Maka kita terkesan bahwa para murid ini sangat gelisah di bagian akhir pasal 13. Jadi Yesus berkata di pasal 14 berkata, "Janganlah cemas. Janganlah hatimu gelisah. Percaya kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku akan ada banyak tempat tinggal." Beberapa orang dari antara Anda yang sedang membaca, ya, karena ada pendapat bahwa Yesus ke surga untuk membangun gedung-gedung indah bagi kita. Apakah Anda pikir bahwa Yesus memerlukan 2000 tahun untuk membangun tempat tinggal? Apakah Yesus menjadi kontraktor di surga selama 2000 tahun? Saya meragukan itu. Karena Alkitab berkata bahwa Yesus telah menciptakan dunia ini dan semua isinya hanya dalam 6 hari. Alkitab tidak katakan bahwa Yesus pergi untuk membangun gedung-gedung indah untuk kita. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata itu, dia berkata begini, "Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal." Tempat tinggal itu sudah ada di sana, ketika Yesus ucapkan itu. Namun, kata gedung-gedung indah itu bukanlah terjemahan yang terbaik. Sebenarnya kata Grekanya adalah mone, yang artinya tempat tinggal permanen.
Jadi bukan hanya sekedar tempat menginap untuk berlibur. Mone berarti tinggal secara permanen. Dengan kata lain Yesus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal permanen. Mengapa di atas sana ada banyak tempat tinggal permanen? Karena Yesus berharap ada banyak orang yang datang, bukan? Jadi ada banyak tempat tinggal permanen ini. Sekarang perhatikan apa yang Yesus katakan selanjutnya. Sebenarnya di manakah rumah Bapakku ini? Rumah Bapa ada di surga, bukan? Kita berdoa, Bapa kami yang ada di mana-mana. Tidak, Bapa kami yang ada di mana? Di surga. Apakah Yesus menjanjikan bahwa ada banyak tempat tinggal untuk umat Allah di rumah Bapanya di surga? Apakah Yesus berjanji membawa umatnya ke surga? Tentu saja. Yesus berkata kepada Petrus, kamu tidak akan pergi sekarang, tetapi nanti kamu akan pergi kemana aku pergi. Jadi perhatikan apa kata Yesus selanjutnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal atau tempat tinggal permanen. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi bagaimana caranya dia menyediakan tempat itu? Apakah dia membangun rumah-rumah? Apakah Yesus benar-benar memerlukan waktu 2000 tahun untuk membangun rumah? Tentu saja tidak. Bagaimana Yesus menyiapkan tempat bagi kita di surga? Dengan melakukan apa yang sedang dilakukannya di bait suci surgawi. Apakah Yesus punya tugas yang harus dikerjakannya sebelum dia bisa datang menjemput kita? Tentu saja. Di dunia ini dia menjalani kehidupan yang sempurna. Dan dia mati di sini karena dosa. Tapi dia ke surga supaya kita bisa mengklaim jasa-jasanya yang dilakukannya di dunia. Melalui pertobatan kita, dan apa yang dilakukan Yesus? Dia mengambil dosa-dosa kita dan dia menempatkannya di mana? Di bait suci, ditutupi oleh darahnya. Apakah Yesus juga memberi kuasa kepada gereja melalui Roh Kudusnya untuk memberitakan Injil kepada dunia? Haruskah dunia mendengarkan kabar Injil, barulah Yesus boleh datang? Tentu saja. Haruskah bait suci dibersihkan dahulu dari catatan dosa, barulah Yesus bisa datang? Tentu saja. Jadi ketika Yesus berkata, dan apabila aku telah pergi menyediakan tempat bagimu, dia tidak berbicara terutama tentang membangun rumah-rumah. Tentang melapisi jalan dengan emas, atau yang semacam itu. Dia berbicara soal pekerjaannya di bait suci surgawi. Apabila dia telah menyelesaikan pekerjaan itu, maka saat itulah tempatnya sudah disiapkan bagi kita. Apakah Anda memahami hal ini? Nah, simak ayat 3. Yesus berkata, dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu. Sekarang tiba pada titik yang menentukan dalam ayat-ayat ini. Aku akan datang kembali. Dan sekarang dengarkan baik-baik. Dan menerima kamu kepada diriku sendiri, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Yang penting tentang surga itu apa? Yang penting tentang surga adalah Yesus ada di sana. Dan dia ingin bersama-sama dengan kita. Jadi fokus kita bukanlah tempat-tempat tinggal yang indah. Atau semua hal yang tadi kita bicarakan, walaupun semuanya itu menyenangkan. Yesus berkata, aku akan menyediakan tempatnya. Karena dengan demikian aku bisa menerima kamu kepadaku. Supaya di mana aku berada, di sana kamu boleh bersama aku. Anda tahu, tak lama setelah itu Yesus berada di Taman Getsemani. Dan dia berdoa, yang doanya terkenal tertulis di Yohanes 17. Ini adalah doa yang diucapkannya di Taman Getsemani. Dia berdoa untuk kesatuan umatnya. Dia berdoa agar Bapanya akan memuliakan dia dengan kemuliaan yang dimilikinya sebelum penciptaan. Dia berdoa banyak hal. Tetapi pada klimaks dari doanya, saya mau Anda perhatikan apa yang menjadi kerinduan terbesar Yesus. Perhatikan Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Di sini Yesus berbicara kepada Bapanya dalam doa, dia berkata, ya Bapa, aku mau supaya mereka yang telah Engkau berikan kepadaku boleh bersama-sama dengan aku di mana aku berada. Apakah kerinduan terbesar Yesus? Agar mereka yang telah diberikan kepadanya boleh apa? Bersama-sama dengan dia di mana dia berada. Agar mereka boleh memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi di Yohanes 14, Yesus berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun boleh berada. Di sini di Yohanes 17 ayat 24 Yesus berkata,
Ya Bapa, aku mau supaya mereka yang telah Engkau berikan kepadaku boleh bersama-sama dengan aku di mana aku berada. Perhatikan ayat terkenal tentang kebangkitannya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Di sini Rasul Paulus berbicara mengenai ketika Yesus datang. Bagaimana orang mati akan dibangkitkan, dan bagaimana yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata. Tetapi saya rasa kita terlewatkan pokok yang terutama dari ayat-ayat ini. Perhatikan yang dikatakan mulai ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang sedang tidur. Dengan kata lain, yang masih hidup tidak ke surga mendahului yang tidur, atau yang sudah mati. Ayat 16. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga, dengan seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Allah. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama mereka dalam awan bertemu Tuhan di angkasa. Dan sekarang perhatikan bagian yang paling penting dari ayat ini. Kita akan bertemu Tuhan di angkasa, lalu dikatakan apa? Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Penekanannya sama, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan kitab Wahyu 21 ayat 2-4, pokok tema yang sama diulang lagi. Yesus menginginkan kita bersama dengannya. Itulah sebabnya dia datang dan dia menjalani hidupnya yang sempurna. Itulah sebabnya Yesus datang dan mati. Itulah sebabnya Yesus pergi ke surga. Untuk mengantarai kita, untuk mencurahkan semua manfaat dari yang telah dilakukannya di dunia. Itulah sebabnya mengapa Yesus memberi kuasa kepada gerejanya untuk memberitakan Injil. Supaya sebanyak mungkin orang bisa mendengar berita yang telah dilakukan Yesus. Itulah sebabnya mengapa Yesus akhirnya akan membersihkan bait suci surgawi dari semua catatan dosa. Supaya dia boleh datang lagi menjemput umatnya. Karena dia ingin mereka ada di mana dia berada. Wahyu 21 ayat 3-4. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang bersiap bagaikan pengantin berhias bagi suaminya. Lalu aku, mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, dengarkan baik-baik sekarang. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan, apa? Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan Allah sendiri bersama mereka. Dan menjadi Allah mereka. Jadi apa penekanannya di sini? Bahwa dia akan apa? Bersama-sama kita. Dan kita akan bersama-sama dia. Perhatikan ayat 4. Dan ia akan menghapus air mata dari mata mereka. Tak akan ada lagi maut, duka, atau ratap tangis. Tak akan ada lagi sakit, sebab segala yang lama itu telah berlalu. Lalu simak Wahyu 22 ayat 3-4. Anda tahu, zaman dahulu, memandang wajah seseorang dimaksudkan untuk mengenali secara akrab dengan orang tersebut. Anda ingat Tuhan berkata, kamu tidak akan memandang wajahku, kamu hanya akan melihat punggungku. Nah, perhatikan apa yang terdapat di Wahyu 22 ayat 3-4. Dan tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan melayaninya. Dan mereka akan, bagaimana? Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi, mereka akan melihat wajahnya. Anda tahu, lagu kesukaan saya dari antara semua himne adalah Muka Berhadapan Muka dengan Kristus Juru Selamatku. Muka berhadapan muka betapa rasanya. Anda tahu lagu itu? Lagu yang indah. Seperti apakah rasanya memandang wajah Yesus? Ngomong-ngomong, tahukah Anda bahwa Yerusalem baru, nama Yerusalem baru, akan diubah? Anda berkata, benarkah itu? Marilah kita buka Yehezkiel 48 ayat 35. Yehezkiel 48 ayat 35. Oh, apakah saya salah? Apakah saya katakan Yesaya? Yang benar adalah Yehezkiel 48 ayat 35. Jika kita baca Yehezkiel pasal 40-48, kita akan melihat gambaran dari bait suci, Ka'bah, di masa pemulihan. Dan coba Anda perhatikan bahwa ayat-ayat sebelumnya menggambarkan 12 gerbang Yerusalem baru. 3 di sebelah timur, 3 di sebelah barat, 3 di sebelah utara dan 3 di sebelah selatan. Lalu terdapat ungkapan ini di Yehezkiel 48 ayat 35, dikatakan,
Keliling kota itu 18.000 hasta. Dan nama kota itu, mulai saat itu adalah apa? Tuhan hadir di situ. Nama kota suci menjadi apa? Tuhan hadir di situ. Jadi apa yang penting tentang kota itu? Yang penting tentang kota itu bukan alun-alunnya yang dari emas, dan sungai kehidupan, dan pohon kehidupan. Dan fondasi dindingnya yang terbuat dari batu permata. Semua itu hanyalah hiasan di atas kue. Yang penting adalah Tuhan berada di sana. Perhatikan Matius 21 ayat 23. Ini mengenai kedatangan pertama Yesus Kristus, tapi prinsipnya tetap ada. Anda tahu, sewaktu Yesus lahir nama yang diberikan kepadanya adalah Immanuel. Tahukah Anda apa arti Immanuel? Mari kita baca Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang diterjemahkan apa? Allah beserta kita. Perhatikan berulang-ulang di ayat-ayat ini. Allah menyertai kita, kita bersama Allah, itulah makna langit baru dan bumi baru. Saya hendak membacakan kutipan yang agak panjang dari buku The Desire of Ages halaman 25-26. Di mana Ellen White menggambarkan hasil pekerjaan Kristus. Dia mengatakan begini, melalui hidupnya dan kematiannya. Kristus telah mencapai lebih dari memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa. Dengarkan baik-baik. Tujuan setan adalah membuat pemisahan yang abadi antara Tuhan dan manusia. Apa tujuan setan? Memisahkan untuk selamanya antara Tuhan dan manusia. Tetapi di dalam Kristus, dengarkan baik-baik. Di dalam Kristus, kita akan lebih dekat dipersatukan dengan Tuhan. Dibandingkan jika seandainya kita tidak pernah jatuh dalam dosa. Sekarang dia menjelaskan apa maksudnya. Dengan mengambil kodrat manusiawi kita. Sang Juru Selamat telah mengikatkan dirinya dengan kodrat manusiawi dengan ikatan tak akan terputus selamanya. Karena ada yang berkata, oh, iya, dia pernah menjadi manusia dan dia kembali ke surga dan sekarang dia sudah pergi, dia bukan manusia lagi, hah. Dia berkata, Sang Juru Selamat telah mengikatkan dirinya dengan kodrat manusiawi dengan ikatan yang selamanya tak akan terputus. Sepanjang masa kekekalan dia terhubung dengan kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia berikan, bukan hanya menanggung dosa-dosa kita, dan mati sebagai kurban bagi kita. Dia berikan untuk manusia yang jatuh dalam dosa, memastikan janji damai yang tak berubah. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, untuk menjadi satu dengan keluarga manusia untuk selama-lamanya mempertahankan kodrat manusiawinya. Ini adalah janji bahwa Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tuhan telah mengadopsi kodrat manusiawi dalam pribadi anaknya. Dan telah membawanya itu ke langit yang tertinggi. Anak manusialah menjadi bersama satu tahta alam semesta. Anak manusialah yang namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sang Aku adalah Aku, ialah perantara Tuhan dan manusia, kedua tangannya menjangkau keduanya. Dia yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Dia tidak malu menyebut kita saudara. Di dalam Kristus, keluarga bumi dan keluarga surga terikat bersama menjadi satu. Kristus yang dimuliakan adalah saudara kita. Surga diabadikan dalam kemanusiaan, dan kemanusiaan direngkuh dalam pelukan kasih yang tak terbatas. Betapa indahnya gambaran ini. Dengan kata lain, untuk selama-lamanya kita memiliki seorang saudara sulung di atas tahta. Kita lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan jika kita tidak pernah jatuh dalam dosa, karena Yesus Kristus telah menjadi sama dengan kita. Tuhan dalam diri Yesus telah mengenakan manusiawi. Dan Yesus bukan saja Allah kita, Yesus adalah saudara kita. Nah, seandainya kita tidak pernah jatuh dalam dosa, hal ini tidak akan terjadi, Yesus tetap hanya Allah kita. Tetapi, oleh karena dosa, Yesus menjadi saudara kita untuk selamanya. Sekarang saya mau tanya ini, apakah Anda benar-benar merindukan kedatangan Kristus? Apakah Anda sungguh-sungguh, di lubuk hati yang terdalam merindukan kedatangan Yesus?
Tahukah Anda, terkadang gaya hidup kita tidak menyatakan itu. Anda tahu, kita berkata percaya kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi kita menumpuk harta benda sedemikian rupa menunjukkan seolah-olah kita berencana tinggal lama di atas planet bumi ini. Saudara-saudara, faktanya adalah, jika kita merindukan kedatangan Yesus Kristus, kita lebih dulu harus mengasihi Dia. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Dari usia 5 tahun hingga 14 tahun, saya dibesarkan di negara Venezuela. Saya tinggal di Barquisimeto di Venezuela Barat, lalu setelah itu saya tinggal di Caracas. Setelah itu, pendidikan dasar saya semuanya dalam bahasa Spanyol, di sebuah sekolah gereja Masehi Advent hari ke-7 di sana. Jadi ketika saya 14 tahun, saya bisa berbicara bahasa Inggris, tetapi tidak bisa membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Maka orang tua saya berkata, sudah waktunya Steve, ke Wisconsin, tempat ayah saya lahir, di mana dia banyak kerabat di sana. Sudah waktunya dia masuk sekolah Wisconsin Academy, sekolah berasrama Advent. Anda tahu, belajar bahasa Inggris supaya dia belajar membaca dan menulis bahasa Inggris. Begitulah. Anda tahu, terus terang saja, itu hal yang traumatis buat saya. Karena ibu saya adalah ibu yang tinggal di rumah, selama kami dibesarkan, ibu saya tidak pernah bekerja di luar rumah. Kami sangat dekat kepada ibu saya, dan semua 3 saudara perempuan saya. Dan saya tidak pernah jauh dari rumah untuk waktu lebih dari 2-3 hari. Untuk menghadiri perkemahan Pathfinder atau sejenisnya. Dan sekarang mereka akan mengirim saya pergi dan mereka jauh di Venezuela, sementara saya akan dikirim jauh ke Wisconsin. Dan saya katakan kepada Anda, sewaktu saya tiba di Wisconsin Academy, saya berhari-hari melewatkan malam meneteskan air mata, merindukan ibu saya. Itu adalah masa yang amat sangat berat buat saya. Semester pertama nilai saya semuanya F. Anda bertanya, mengapa? Nah, jika tidak bisa membaca atau menulis dalam bahasa Inggris, mau harap apa? Tetapi setelah beberapa lama, saya mulai bisa membaca dan menulis dalam bahasa Inggris, dan saya menjadi lebih mampu, maka nilai saya menjadi C dengan beberapa B. Tetapi, namun demikian itu berat buat saya sepanjang tahun di sekolah itu, sementara orang tua saya jauh di Amerika Selatan. Saya ingat sekitar 2 bulan sebelum berakhir tahun ajaran itu, saya menerima surat dari ibu saya. Dan ibu saya menulis dalam surat, aku akan ke Wisconsin tanggal 21 Mei. Menurut Anda, bagaimana perasaan saya? Wow, hati saya melompat kegirangan. Jantung saya detaknya lebih cepat, karena ibu saya akan datang. Tahukah Anda, ada sebuah kalender di dinding, dan Anda tahu apa yang saya lakukan dengan kalender itu? Saya pakai spidol, dan setiap hari yang lewat, saya beri tanda X di kalender itu. Karena itu berarti 1 hari berkurang sebelum ibu saya datang. Dan ketika harinya tiba, saya bangun pagi-pagi, dan manajer transportasi membawa saya ke Bandara Madison, Wisconsin. Dan saat itu ada sebuah pesawat, saya rasa itu DC-4, pesawat kecil yang terbang dari Chicago. Dan saya lihat pesawat itu mendarat dan akhirnya berhenti. Pada waktu itu orang-orang bisa keluar dan menonton pesawat-pesawat yang datang dan pergi. Dan saya menoleh ke sana kemari. Saya bertanya-tanya apakah ibu saya ada di pesawat itu. Dia harus ada di pesawat itu. Dan penumpang sudah mulai keluar, tetapi ibu saya tidak keluar-keluar. Dan saya begitu cemas, barangkali dia memutuskan untuk tidak datang. Atau barangkali dia tertunda, atau barangkali dia ketinggalan pesawat dan saya makin cemas. Dan ketika saya semakin khawatir. Nah, lihatlah, kepala ibu saya muncul dari pintu pesawat. Oh, Anda tahu bagaimana perasaan saya. Saya begitu senangnya melihat ibu saya. Dan ketika dia, Anda tahu, pada masa itu orang bisa keluar ke landasan pacu untuk menyambut para penumpang. Dan ketika ibu saya datang, kami berpelukan dan berciuman, dan itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Coba saya tanya, mengapa saya begitu merindukan kedatangan ibu saya? Karena saya mencintainya. Dan mengapa saya mencintainya? Karena saya telah meluangkan seluruh hidup saya bersamanya. Bisakah kita merindukan kedatangan Yesus? Jika kita tidak mencintai Yesus karena kita tidak pernah meluangkan waktu bersamanya? Rasul Paulus mengatakan kepada kita di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang bagaimana? Bukan mereka yang percaya dalam Dia, tetapi untuk mereka yang apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya suka membayangkan Rasul Paulus. Anda tahu, dia berada di dalam penjara di Roma. Dan dia tahu bahwa dia akan segera mati. Dia tahu bahwa dia akan dipancung oleh Kaisar Nero yang bengis. Dan dia menulis tentang pengalamannya dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8, saya hendak membacakannya. Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan seperti korban curahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Akhirnya, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang percaya akan kedatangannya. Saya telah salah melihat di sini. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang mengajarkan kedatangannya. Tidak, bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada semua orang yang memberitakan kedatangannya. Bukan, apa yang dia katakan? Dikatakan bukan saja kepadaku tapi juga kepada semua orang yang, yang sudah merindukan kedatangannya. Dan mengapa kita merindukan kedatangannya? Karena kita sudah mengasihinya. Dan kita mengasihinya karena kita telah meluangkan waktu untuk bersamanya. Ini membuat saya teringat Rasul Yohanes. Dia dikenal sebagai murid yang terkasih. Karena dialah yang paling dekat dengan Yesus, bukan karena Yesus pilih kasih tapi karena Yohanes hubungannya bertumbuh lebih dekat kepada Yesus. Dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Dia sangat berduka karena kepergian Yesus. Sekitar 60 tahun kemudian, dia adalah orang buangan di Pulau Patmos. Mungkin bekerja di sebuah tambang belerang tapi tidak ada bukti yang jelas tentang hal ini. Tetapi dia berada di Patmos, sebagai orang buangan. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa di Pulau Patmos. Di kitab Wahyu pasal 1, kita mendapat gambaran penglihatan yang diberikan kepada Yohanes. Dan di dalam penglihatan itu dia melihat Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dimuliakan. Dan dia berpikir sendiri, apakah ini saatnya? Apakah Yesus akan datang sekarang, Yesusku yang aku kasihi? Dulu Yohaneslah yang duduk di sebelah kanan Yesus. Dan dialah yang meletakkan kepalanya di dada Kristus saat perjamuan terakhir. Jadi hubungannya sangat erat dengan Yesus. Maka saat dia melihat Kristus yang dimuliakan, itu dia. Apakah Yesus akan datang sekarang? Mungkinkah ini saatnya? Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus menyatakan kepadanya kitab Wahyu. Yesus menyatakan kepadanya usaha setan untuk melenyapkan jemaat Kristen. Yesus menunjukkan kepada Yohanes pertentangan terakhir antara yang baik dan yang jahat. Peperangan terakhir umat Allah dengan binatang itu, dan dengan nabi palsu, dan dengan naga itu. Dan pada akhir kitab ini, setelah Yohanes melihat semua hal itu, dia mengakhiri kitab ini dengan berkata, Amin. Datanglah, Tuhan Yesus. Apa yang dirindukan Yohanes lebih daripada apapun di dunia ini? Dia menginginkan Yesus datang, amin. Datanglah, Tuhan Yesus. Dia sudah lelah hidup di dunia yang penuh dosa dan duka dan penyakit dan penderitaan dan kematian. Dia menginginkan Yesus datang untuk menggenapi janjinya. Karena Yohanes telah meluangkan waktu bersama Yesus dan dia mengasihi Yesus. Ini membuat saya teringat Henoch, pahlawan besar yang menurut Alkitab, hidup bersama Tuhan. Dialah orang pertama diangkat dari bumi ke surga dari antara orang yang hidup. Dengan kata lain, dia bahkan tidak pernah menderita kematian fisik. Tetapi Alkitab berkata bahwa sebelum dia diangkat, dia berkenan di mata Tuhan, dia hidup bersama Tuhan, langkah demi langkah. Saya suka cara Ellen White menggambarkannya di dalam buku Patriarchs and Prophets. Ellen White menulis bab berjudul, Set dan Henoch. Dan dia memberikan beberapa detail yang sangat menarik di sana tentang Henoch. Dia berkata bahwa Henoch hidupnya begitu dekat dengan Yesus Kristus.
Tentunya pada saat itu Yesus ada di surga dan Henoh di bumi. Tetapi Henoh memiliki hubungan mental yang dekat dengan Yesus Kristus. Sehingga Yesus berkata kepada Henoh, "Henoh, kamu sudah tidak punya urusan lagi di planet bumi. Tubuhmu ada di sana tetapi hatimu ada di sini. Mengapa kamu tidak naik saja kemari dan kita akan berjalan bersama-sama di jalan emas? Naiklah kemari dan kita bisa melewatkan kekekalan bersama-sama." Orang yang pertama yang diangkat dari antara manusia yang hidup, untuk berjalan bersama Yesus di Yerusalem baru. Membuat saya teringat akan lagu pendek itu. Pandanglah pada Yesus. Lihat wajahnya yang mulia. Dan semua hal duniawi secara ajaib akan menjadi redup dalam sinar kemuliaan dan rahmat-Nya. Jangan biarkan apapun yang di dunia ini merampas perhatianmu dan mengambil tempatnya Yesus Kristus. Oh, tapi saya punya rumah bagus. Apakah itu terbuat dari emas? Oh, saya punya mobil hebat. Apakah itu bisa terbang? Karena nanti kita akan bisa terbang, bayangkan. Kita bisa terbang jauh ke galaksi. Itu kan istimewa? Itu kecepatan yang tidak bisa kita bayangkan. Itu jenis transportasi lain yang tidak kita kenal. Maka kita perlu belajar memandang Yesus. Dan makin kita memandang Yesus, semakin kita mencintai Dia. Dan semakin kita diubahkan menjadi serupa dan mirip dengannya. Saya jadi teringat pengalaman pada suatu kali ketika saya berkhotbah di suatu tempat. Dan ada seorang ibu yang datang menghampiri saya setelah saya selesai berkhotbah. Dan dia berkata, "Pastor Bor, apakah Anda mengenal si Anu?" Saya berkata, "Ya, tentu saja saya kenal dia. Dia orang yang baik." Ibu itu berkata, "Nah, cara Anda berkhotbah persis sama seperti dia." Saya berkata, "Oh, masa?" Dan saya memandang ibu itu dan berkata, "Dalam hal apa?" Ibu itu berkata, "Perubahan nada suaranya, cara gerakan lengan, gerakan tubuh. Persis sama." Saya berkata, "Masa iya?" Canda saya kepada ibu itu. Dan setelah lewat sejenak saya berkata, "Ibu tahu mengapa dia berkhotbah seperti itu? Karena dia itu murid saya selama 3 tahun." Ibu itu berkata, "Oh, sungguh, maaf, pendeta, saya tidak bermaksud menyinggung Anda." "Oh, saya sama sekali tidak tersinggung. Bila orang melewatkan 3 tahun ajaran di ruang kuliah bersama seorang guru, pasti ada yang menular. Dan bahkan hingga hari ini, orang tersebut ikut retreat kami di sini, di Wawona, beberapa tahun lalu. Dan saya mendengar beberapa anggota berkata, "Anda tahu, cara khotbah Anda persis seperti dia." Mengapa cara dia berkhotbah mirip saya? Karena dia lama bersama saya. Karena dia melewatkan waktu memandang saya. Apakah demikian juga dalam hubungan kita dengan Kristus? Tentu saja. Semakin banyak kita bersama-sama Yesus, kita akan menjadi semakin mirip Dia. Semakin banyak waktu kita nonton televisi, dengar musik duniawi dan hiburan duniawi, kita semakin mirip dunia. Itu adalah prinsip ilahi dari tatanan psikologi kita. Kita menjadi sebagaimana kita pandang dan dengar, maka kita terbentuk secara primer dari itu. Anda tahu, suatu kali ada seseorang berkata kepada saya, "Masalah kalian orang Kristen, pikiran Anda terlalu tertuju ke surga sehingga Anda tidak cocok untuk dunia." Maka saya memandangnya dan berkata, "Itu pernyataan menarik. Apakah mungkin karena pikiran Anda begitu tertuju pada dunia, sehingga Anda tidak cocok untuk surga? Apakah mungkin karena kita berpikiran duniawi, kita tidak memiliki kebaikan surgawi?" Lihat, saudara-saudara, Yesus mau bersama-sama kita. Dan Dia mau kita bersama dengannya. Itulah kerinduannya yang terbesar. Itulah mengapa Dia datang untuk hidup bersama kita, itulah mengapa Yesus datang untuk mati bagi kita. Itulah mengapa selama 2000 tahun terakhir ini, Yesus menjadi perantara kita. Mempersembahkan dosa-dosa kita yang ditutupi oleh darah-Nya di hadapan Bapa-Nya. Itulah sebabnya selama 2000 tahun terakhir, Yesus mencurahkan Roh-Nya ke atas jemaat-Nya untuk mengabarkan Injil kepada dunia. Supaya semua orang boleh tahu apa yang telah dilakukan Yesus, agar manusia ada kesempatan untuk diselamatkan.
Itulah sebabnya pada tahun 1844, Yesus mulai memproses penghakiman kepada yang sudah mati, sebagaimana kita pelajari, dimulai dengan Adam. Yaitu proses membersihkan catatan dosa di bait suci melalui darahnya. Segala yang Yesus telah lakukan di bait suci, Dia lakukan karena Dia ingin bersama-sama dengan kita, dan Dia ingin kita bersama dengannya. Pertanyaan yang penting adalah, apakah kita akan, atau apakah kita mengizinkan dunia ini dan semua yang ada di dunia membuat kita begitu terfokus pada dunia ini sehingga kita benar-benar tidak cocok untuk surga? Semuanya tergantung, kita memakai waktu kita untuk apa. Jika kita berdoa tanpa henti, jika kita mempelajari firman Tuhan setiap hari. Dan maksud saya bukan sekedar membaca, tetapi mempelajari firman Tuhan. Jika kita pergi ke orang lain dan kita membagikan kesaksian tentang hubungan kita dengan Yesus, sambil tersenyum, maka pengalaman kita bersama Yesus akan bertumbuh. Dan kita akan tiba pada posisi yang dicapai Henoh. Kita akan berkata, dunia ini tidak bisa menawarkan apa-apa lagi. Saya mau berada di surga. Saya mau bersama Yesus. Dan itu berarti bahwa seluruh waktu kita dan seluruh usaha kita dan seluruh talenta kita dan seluruh sarana kita akan digunakan untuk memberitakan Injil dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan sehingga kita dapat pulang ke rumah. Apakah sudah saatnya pulang? Percayalah, sudah saatnya pulang. Tanda-tanda di dunia ini sudah menunjukkan bahwa Yesus segera datang. Dan semakin cepat, semakin baik. Saudara-saudara, saya ingin mengakhiri dengan kata-kata Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Amin. Terjadilah, datanglah, Tuhan Yesus. Amin.